وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terakhir kita dapatkan adalah masih tentang tafsir wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun lamnya adalah apa? Hikmah syar'iyyah. Agar orang mau ibadah. Kenyataannya ada yang mau ibadah, ada yang ternyata durhaka. Baik, kemudian beliau melanjutkan, yaitu siapa ini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qal wa hadhil ayah tushbihu qaulahu ta'ala. Ayat ini seperti atau menyerupai firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Dan tidaklah kami mengutus satu rasul pun kecuali untuk ditaati dengan seizin Allah. Ini ada lam. Kemudian apa? Summa qad yuta'u wa qad yu'sa. Kemudian kenyataannya terkadang rasul itu ditaati, terkadang rasul didurhakai. Bahkan apa? Lebih sering didurhakai. Karena apa? Jumhur manusia di dunia ini memang durhaka kepada rasul. Yang masuk Islam sedikit, yang mukmin daripada muslimin sedikit, ahlus sunnah dari kalangan mukminin lebih sedikit lagi. Jadi liyuta'a menunjukkan apa? Bukan maksudnya otomatis semua gerakan manusia adalah taat, tapi agar orang-orang mau taat pada rasul. Cuma kenyataannya banyak juga yang tidak mau taat. Jadi lamnya adalah seperti yang liya'budun, yaitu hikmah. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Baik. Wa kadzalika ma khalaqahum illa lil ibadah. Dan seperti itu pula tidaklah Allah menciptakan mereka kecuali untuk mereka beribadah. Summa qad ya'budun wa qad la ya'budun. Kemudian terkadang mereka mau menyembah, terkadang mereka tidak mau menyembah Allah. Wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'alal awwal. Dan Allah yang maha suci tidaklah mengatakan sesungguhnya Allah mengerjakan yang pertama. Apa itu yang pertama? Wa huwa khalquhum, yaitu penciptaan mereka, liyaf'ala bihim kullihim asani, untuk Allah memperbuat kepada mereka semua perkara yang kedua, wa huwa ibadatuh, yaitu ibadah. Jadi Allah Ta'ala tidak mengatakan tidaklah saya melakukan perbuatan yang pertama untuk saya menjadikan mereka semua itu mengerjakan perbuatan kedua. Bukan menjadikan, tapi agar mereka sendiri yang berbuat. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Baik. Walakin zakarul awal liyaf'aluhum asani. Tetapi Allah menyebutkan urusan yang pertama, yaitu apa? Dia menciptakan mereka untuk mereka itu yang melakukan perkara yang kedua, yaitu ibadah. Ini adalah perkara yang sangat jelas, dan ini adalah akidah jumhur muslimin. Tapi orang-orang Jahmiyah merusak akidah mereka, sehingga jadi sekedar liya'budun pun ternyata apa? Muncul syubhat-syubhat. Baik, agar apa? Intinya adalah karena mereka malas ibadah, agar mereka boleh menghindar dari ibadah. Fayakunu humul fa'ilinalah, sehingga jadilah mereka itu yang melakukan perbuatan kedua, yaitu ibadah. Bukan Allah yang mengendalikan mereka untuk mereka ibadah sehingga seluruh gerakan mereka adalah dinilai ibadah, bukan. Fayahsulu lahum bifi'lihi sa'adatuhum, sehingga dengan perbuatan yang kedua ini, kalau mereka mau beribadah, mereka akan memperoleh, akan meraih sa'adatuhum, yaitu apa? Kebahagiaan mereka. Wa yahsulu wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum walahum. Dan dihasilkan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari mereka dan untuk mereka. Allah mencintai dari para hamba apa itu? Mereka mau tunduk dan mau beribadah. Demikian pula Allah meridhoi itu. Dan untuk mereka sendiri, Allah ingin agar demi kebaikan hamba, para hamba menjalankan ini. Kalau mereka durhaka, mereka akan sengsara sendiri. Karena maksiat itu pasti di balik itu ada kesengsaraan. Baik. Wa yashhadu li hadzal makna ma tawatarat bihil ahadits. Dan yang menguatkan makna ini, lamnya adalah apa? Lam hikmah syar'iyyah adalah hadis-hadis yang mutawatir. Faminha diantaranya ma akhrajahu Muslim fi sahihih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, an Anas bin Malik
radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari azaban. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Assalamualaikum. Nah, ini dalil yang sangat kuat untuk apa? Untuk menghadapi orang-orang Jahmiyah. Nanti di hari kiamat Allah akan memanggil orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat itu. Paling ringan siksaannya dalam neraka. Apa itu? Lau kanat lakat dunya wa ma fiha. Kalau engkau memiliki dunia dan seisinya, bukan hanya kekuasaan satu negeri atau sekedar satu banda saja, bahkan dunia seisinya. Wa misluha, dan yang semisal lagi, 2 kali lipat dunia. Kalau bumi enggak cukup, ke Mars sana. Baik, semuanya milikmu sekarang. Akunta muftadiyan biha, apakah engkau mau menebus dengan itu siksaanmu ini? Padahal siksaannya paling ringan. Tapi mau enggak engkau menjual dunia 2 kali lipat demi selamat dari siksaan ini? Fayaqul na'am. Dia mengatakan, tentu ya Rabb, saya akan tebus dengan apapun siksaan yang sangat menyakitkan ini, padahal ini paling ringan. Fayaqul, Allah berfirman, qad aradtu minka ahwana ma huwa ahwanu min hadza. Sungguh aku telah menginginkan darimu perkara yang lebih ringan dari ini. Aku tidak minta duniamu, bahkan 2 kali lipat pun tidak. Bahkan sekedar minta hartamu sehari-hari pun tidak. Bahkan aku yang memberi. Tapi apa? Wa anta fi sulbi Adam. Aku minta kepadamu sesuatu yang lebih ringan. Ketika itu engkau masih ada di dalam tulang rusuk Adam. Atau sulb kadang artinya adalah tulang belakang. Maksudnya adalah masih di alam ruh. Allah tusyrika bi, yaitu engkau jangan berbuat syirik denganku, jangan menyekutukan aku. Ahsibuhu qal, dan saya menyangka beliau bersabda, wala udkhilukan nar, dan aku tidak akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Fa abaita illa syirik, maka engkau enggan itu kecuali kesyirikan. Engkau enggan untuk apa? Untuk bertauhid, dan engkau lebih memilih kesyirikan. Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan apa? Ada orang-orang yang setelah diciptakan mau beribadah, dan ada yang setelah diciptakan justru apa? Berbuat syirik, berbuat durhaka. Jadi tidak semua perbuatan hamba adalah suatu ibadah. Buktinya apa? Orang ini sampai disiksa, menunjukkan langkah dia keliru dan itu bukan ibadah. Bahkan dia menyelisihi makna ibadah yang benar. Hadis ini ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Bukhari. Tayyib. Kata beliau rahimahullah, fahadha al-musyrik qad khalafa ma aradahu Allah Ta'ala. Orang musyrik ini telah menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Allah ingin apa sih? Kita beribadah kepadanya tanpa berbuat syirik. Min tauhidih, yaitu untuk mentauhidkan dirinya, mentauhidkan Allah. Wa alla yusyrika bihi syai'a, dan agar hamba ini tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Orang ini menyelisihi. Fa khalafa ma aradahu Allahu minhu. Lalu orang ini menyelisihi apa yang Allah inginkan dari dirinya. Tempat anak alifnya kurang, harusnya arada. Tempat anak alifnya enggak ada. Tayyib. Sama kah? Dalali. Iya, setelah ra ada alif. Setelah ra ada alif. Iya, arada. Iya, sama berarti cetakan yang baru. Memang untuk periksa setebal ini memang berat, letih. Fa asyraka bihi ghairah. Orang ini menyelisihi apa yang Allah inginkan, lalu dia berbuat syirik, yaitu menyekutukan yang lain dengan Allah. Wa hadhihi hiyal iradatu syar'iyyatu diniyah kama taqaddam. Dan inilah yang dinamakan keinginan syar'iyah yang bersifat keagamaan itu. Jadi bukan Allah ingin sesuatu ternyata tidak terjadi. Bukan maksudnya adalah keinginan yang bersifat takdir. Kalau itu pasti terjadi yang Allah inginkan. Cuma ini ada kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Masalah syariat. Jelas Allah ingin semua manusia itu mau sholat pada waktunya. Tapi banyak orang yang tidak mau sholat. Ini yang dimaksud dengan apa? Iradah syar'iyah. Fabayyanal iradah syar'iyyata. Ini bayina atau bayana? Bayina. Fabainal iradati syar'iyyati diniyah wal iradatil kauniyatil qadariyah umumun wa khususun mutlak. Maka di antara iradah syar'iyyah diniyah, keinginan Allah yang bersifat keagamaan, dan iradah kauniyah qadariyah, keinginan Allah yang bersifat takdir, itu ada nilai umum dan kekhususan secara mutlak. Maksudnya bagaimana? Ada kesamaannya dan ada perbezaannya.
yajtami'ani fi haqqil mukhlisil muti. Dua iradah ini akan berkumpul pada orang yang ikhlas dan taat. Allah Ta'ala ingin semuanya taat, dan untuk Abu Bakar maka apa? Takdir itu ada di situ. Ditakdirkan dia juga apa? Menjadi hamba yang ikhlas dan taat. Maka ada dua iradah dalam diri Abu Bakar. Secara syariat Allah jelas ingin Abu Bakar taat. Secara takdir memang Allah menginginkan Abu Bakar taat. Maka pada dirinya ada dua iradah. Wa tanfaridul iradatul kauniyatul qadariyah fi haqqil asi. Sementara iradah kauniyah qadariyah yaitu apa? Keinginan yang bersifat takdir itu menyendiri pada diri orang yang maksiat. Maksudnya bagaimana? Allah secara syar'i ingin orang itu mau sholat, tapi kenyataannya dia mau sholat enggak? Dia enggak mau sholat. Tapi apakah tidak maunya dia sholat ini ada dalam takdir Allah? Ada dalam takdir. Jadi yang ada pada dirinya sekarang apa? Yang sedang berlaku yaitu iradah qadariyah. Adapun iradah syariah tidak berlaku pada dirinya. Allah ingin dia sholat, ternyata dia enggak mau sholat. Ini maksud beliau. Dan ini diambil dari apa? Dari kalam Imam Ibnul Qayyim. Kenapa? Iya, sebenarnya agama ini mudah dan dalil itu mudah. Tapi karena orang apa tadi itu Jahmiyah membuat letih dan pening, akhirnya apa? Mau nggak mau harus dilawan seperti ini. Orang Jahmiyah, kemudian apa? Orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah dan Asy'ariyah bergabung dalam masalah apa itu? Jabriyah. Kita semua dipaksa Allah. Allah Ta'ala hanya punya satu iradah, yaitu apa? Iradah kauniyah. Sementara orang-orang Mu'tazilah Qadariyah, mereka mengatakan Allah enggak memaksa dan sama sekali Allah enggak punya takdir. Yang ada dari iradah Allah hanyalah apa? Yaitu iradah syariah. Maka dengan ini para ulama mengatakan kalian berdua sama-sama kurang. Yang betul, iradah Allah ada dua macam. Cuma bagaimana cara membedakan? Karena apa? Dua kelompok tadi gagal di dalam apa? Membedakan dua iradah ini. Sebenarnya yang berlaku pada kita ini iradah apa? Nah, dijelaskan oleh para ulama. Untuk orang-orang yang taat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti juga para nabi, ada dua iradah di dalam dirinya. Yaitu Allah ingin dia untuk sholat, dan kenyataannya dia mau sholat. Allah ingin dia sholat, ini iradah syariah. Jelas Allah ingin kita semua sholat. Dan kenyataannya kita menjalankan itu. Maka berarti apa? Kita di dalam diri kita ada iradah syariah yang tertunaikan, dan iradah kauniyah yang memang apa? Kita ditakdirkan untuk sholat. Jadi untuk orang-orang yang baik kita punya dua iradah di situ. Ini taufik pada diri hamba yang baik terbentuk apa itu dua iradah. Baik. Satu iradah ya. Kenapa? Iradah kauniyah. Iradah kauniyah dan iradah syariah. Iradah syariah kata dia tak semayang tapi bukan, iradah syariah ya memang Allah ingin dia sholat tapi kenyataannya dia nggak mau. Maka apa? Boleh dikatakan pada dirinya nggak berlaku iradah syariah, dia nggak mau taat. Cuma apakah ketika dia durhaka itu ada dalam takdir? Jelas dia masuk dalam takdir Allah. Jadi ada iradah apa? Iradah kauniyah pada diri orang yang maksiat tadi. Yang sedang berlaku itu apa? Yaitu iradah kauniyah. Untuk syariahnya Allah ingin dia sholat, ternyata dia nggak mau sholat. Dia tidak mau taat pada iradah yang ini. Tapi dia taat pada iradah kauniyah. Iradah apa itu? Qadar. Taat dalam artian memang tidak mungkin dia mampu melepaskan diri dari takdir. Baik, adapun catatan kaki yang di bawah ini nggak perlu, ini kita perlu baca nggak perlu dibaca karena ini definisi yang agak letih nanti kalamiah ini. Masalah umumun khususun wajhi. Tak payah dibahas. Intinya adalah itu tadi. Kemudian apa? Beliau mengatakan fafham dzalika tanju bihi min jahalati arbabil kalam wa tabi'ihim. Pahami masalah ini, dengan itu engkau akan selamat, tanju. Engkau akan selamat dari kebodohan-kebodohan para ashabil kalam. Arbab artinya ashab, yaitu para ahli kalam dan para pengikut mereka. Mereka yang membuat agama jadi sulit. Di zaman sahabat nggak perlu pembahasan iradah ada dua begini-begini. Ada dalil dilaksanakan, ada syariat ditaati, ada larangan ditinggalkan, selesai. Tapi karena mereka jadi banyak membahas, karena apa? Memang ahli kalam sukanya mempersulit, memperpanjang urusan. Nah ini jadinya apa? Kalau dibiarkan maka akan rusak agama umat. Maka dilawan oleh para ulama. Yang betul adalah begini. Kalian nggak paham berarti memang apa? Kalian yang harus memahami itu, berusaha. Baik. Untuk catatan kaki yang pertama nggak perlu. Baik, kita masuk kepada materinya lagi. Intinya adalah masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lamnya adalah apa? Iradah syariah. Allah ingin kita menyembah.
Adapun orang-orang Jahmiyah dan seluruh orang Jabriyah mengatakan apa? Lamnya adalah istilahnya adalah hikmah yang bersifat qadariyah, atau istilah para ulama lain yaitu apa? Lamul akibah. Allah Ta'ala berbuat ini, akibatnya semuanya memang menjalankan itu. Nah, ini menyelisih kenyataan. Tidak semua orang ibadah, banyak orang yang durhaka. Baik. Untuk apa ini semua dibahas? Untuk membela, untuk menyelamatkan pendalilan surat Az-Zariyat tadi. Karena apa? Kalau syubhat tadi tidak dibantah, maka mereka akan mengatakan pendalilan kalian keliru. Bahwasanya kita diciptakan untuk apa? Kita menjalankan ibadah ini. Kami semua sudah ibadah, nggak perlu kami dibantah. Kami dalam keadaan maksiat pun kami sedang ibadah ini. Pendalilan kalian nggak ada faedahnya lagi sudah. Baik. Maka untuk menyelamatkan pendalilan tadi, kita perbaiki pemahaman umat. Kita bersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran ahli kalam tadi. Baik, kalau pengen memahami lam akibah atau lam yang bersifat takdir itu apa sih lam akibah? Contohnya di dalam firman apa itu? Yaitu di dalam kisah Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Lalu keluarga Fir'aun memungut Musa untuk dia itu menjadi musuh dan menjadi kesedihan untuk mereka. Apakah jelas? Apakah ketika mereka memungut Nabi Musa itu tujuannya adalah agar mereka jadi sedih dan menjadikan itu sebagai musuh? Enggak. Nah, kenapa ada lam liyakuna? Ini yang dikatakan lamul akibah, yaitu tanpa mereka sadari Allah menakdirkan itu akan jadi apa? Jadi bumerang terhadap mereka. Ini yang dikatakan sebagai apa? Hikmah qadariyah. Jelas mereka tidak akan menginginkan untuk membawa Nabi Musa agar Nabi Musa jadi musuh. Bahkan apa? Istri Firaun mengatakan apa? Qurratu ainil li walak. Assalamualaikum. Yaitu kita pungut anak ini agar menjadi kesayangan kita. Jadi niatnya baik. Tapi apa? Allah lamnya lain. Allah menginginkan secara takdir justru akan jadi musuh mereka kalau mereka tidak taat pada Nabi Musa. Nah, istrinya yang sangat baik, yang sangat penyayang, Allah Ta'ala sayangi. Sementara Fir'aun yang memang hatinya sangat keras, maka apa? Dibuat lebih keras daripada batu, sehingga jadi sedih dan menyesal dan seterusnya. Baik, ini perbedaan antara apa? Lamul aqibah dengan lamul hikmah. Hikmah dalam artian hikmah syar'iyah. Lamul aqibah adalah hikmah qadariyah. Baik. Nah, sementara orang Jahmiyah mereka nggak paham bahwasanya lam itu dia terbagi menjadi beberapa jenis. Mereka menyangka semuanya adalah lamul akibah, yaitu semuanya adalah takdir. Baik. Kemudian kita lanjutkan qala al-musannif rahimahullah, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah mengatakan wa qawlihi boleh qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ini seorang untuk memudahkan aja, walaupun terkadang ada 2, ada 3 dan seterusnya. Tapi ini jenis, rasulan ini jenis, bukan hanya satu maksudnya. Yang intinya apa? Annya adalah tafsiriyah. Seakan-akan rasul itu mengatakan qalu atau qal ubudullah, yaitu sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah para taghut. Al-ayah. Baik, kita baca syarahnya. Qala Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, at-taghut mushtaqun minat tughyan. Lafaz taghut wazan apa itu? Fa'alut. Seperti yang kemarin itu malakut, jabarut. Bentuk apa? Bentuk mubalaghah, penyangatan. Nah, seperti itu pula taghut. Pecahan dari at-tughyan wa huwa mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Berarti ini adalah apa? Betul-betul makhluk yang melampaui batas, sangat melampaui batas. Baik. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu at-taghut asy-syaitan. Umar bin Al-Khattab mengatakan taghut adalah setan. Wa qala Jabir bin Jabir radhiyallahu an at-tawaghit kuhan kanat tanzilu alaihimus syaitan. Jabir mengatakan taghut itu adalah para kuhan, yaitu para bumu, para dukun, yang setan-setan turun kepada mereka memberikan berita ini atau bantuan itu dan seterusnya. Rawahuma Ibnu Abi Hatim. Ucapan Umar dan Jabir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa qala Malik at-taghut kullu ma ubida min dunillah. Imam Malik mengatakan taghut adalah semua yang disembah selain Allah. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Muqaddimah Ushul Tafsir bahwasanya
tafsir salaf itu seringkali adalah apa? Berupa contoh, at-tafsir bil misal, agar orang langsung mendapatkan gambaran, bukan untuk apa? Bukan untuk pembatasan. Sekedar kasih contoh. Baik, Imam Malik beliau apa? Mendatangkan definisi yang lebih apa? Lebih umum. Baik, kita baca catatan kaki. Baik, adapun alaqah yang disebutkan dalam catatan kaki ini tidak perlu. Sekitar untuk memahami apa sih keterkaitan antara umumun wa khususun, wajhi atau mutlak, atau iradah kauniyah dan syariah, ini nggak usah. Insya Allah apa? Dari pembahasan tadi sudah cukup. Baik, disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam dalam catatan kaki yang kedua itu, bahwasanya untuk asar Umar ini dohirnya adalah doif. Baik, makanya beliau mengatakan kesimpulannya tentang beberapa orang di dalamnya di situ. Beliau mengatakan az-zahir fa-zahir annal asar la yasih bisababi hadzal rajul. Yang jelas adalah asar ini tidak sahih dari Umar, dikarenakan orang ini, yaitu siapa? Orang ini zahirnya adalah Hasan bin Fa'id al-Absi, dan dia adalah melemahkan urusan orang ini. La yuhtajju bih. Baik, wa qad dha'afahu Syekhuna Muqbil rahimahullah fi ta'liqihi ala tafsir Ibnu Katsir inda hadil ayah. Syekh Muqbil juga melemahkan riwayat ini dalam taklid beliau terhadap tafsir Ibnu Katsir. Cuma sayangnya beliau meninggal duluan, belum menyelesaikan taklid ini. Baru jilid pertama dari 4 jilid. Tapi itu pun kemudian dinukil oleh Syekh Albani. Padahal Syekh Albani adalah guru beliau. Ini menunjukkan ketawaduan para ulama, mau ambil faedah walaupun dari murid sendiri dan seterusnya. Baik, wa amma asar Jabir disebutkan dalam catatan kaki di sini, dohirnya sanadnya adalah sahih. Asarnya adalah sahih. Disahihkan juga oleh Syekh Muqbil. Jadi dari Jabir sahih. Kemudian asar Malik ini juga disebutkan sanadnya oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih. Jadi yang dhaif cuma asar ke Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Tapi buatlah ni Muhammad Watta disokong oleh Malik. Maksudnya jadi umum. Jadi setan juga masuk di situ, yang selain setan juga masuk di situ. Cuma untuk dinisbatkan kepada Umar ini sanadnya dhaif. Tapi semua pendapat ini betul. Kenapa? Atau ucapan Jabir juga betul, yaitu setan-setan turun kepada mereka, yaitu setan dari kalangan jin berjumpa dengan setan dari kalangan manusia. Jadi semua tauhid memang secara umum istilahnya adalah setan. Jabir ni dapat maklumat ini daripada pemerhatian dia masa hidup. Oh jelas, karena para sahabat hidup di zaman jahiliyah. Kemudian dikasih pengajaran oleh Rasul. Bahkan sebagian dari mereka dulu adalah jadi kahin. Seperti siapa? Seperti Abu Barzah al-Aslami ketika di zaman jahiliyah. Sehingga mereka paham keadaan-keadaan seperti itu. Makanya Umar dalam sanad yang sahih mengatakan yaitu Islam ini akan mulai lemah ketika lahir di tengah-tengah mereka itu orang-orang yang tidak paham jahiliyah. Maksudnya adalah para sahabat dulu betul-betul kokoh Islamnya karena pernah mengalami masa jahiliyah, sehingga dia tahu pahitnya jahiliyah, buruknya jahiliyah. Ketika mendapatkan siraman Islam langsung dia sangat kuat dengan kecintaan yang besar, mampu mengorbankan segalanya untuk Untuk Islam. Sementara generasi setelah itu yang tidak tahu jahiliyah, boleh jadi mereka akan memandang remeh urusan-urusan semacam ini. Tidak tahu betapa pahitnya kalau zaman itu kembali kepada jahiliyah lagi. Bukan zaman dalam artian mutlak, tapi orang jadi jahil dikarenakan tidak tahu syariat. Hikmah dari situ kan. Memang. Dulu orang jahat jadi orang baik. Orang baik ini dia paham jahat. Betul. Sehingga dia paham betapa pahitnya apa yang dialami dulu. Seperti yang diceritakan oleh siapa itu? Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Najasyi. Dulu kami begini. Lalu datang Rasul begini, menceritakan begini dan seterusnya. Ini memang lebih kuat. Orang biasanya setelah paham pahitnya obat, dia akan lebih kuat dalam memegang manisnya madu dan lain-lain. Orang yang nggak tahu pahitnya obat, biasanya dia akan malas. Madu sudah dianggap nggak enak. Tapi kalau dia tahu betapa pahitnya mungkin obat-obat yang pahit-pahit itu, dia akan tahu, ini madu itu sedap sebenarnya. Lebih baik daripada saya harus minum yang itu. Baik. Dan ini banyak, bahkan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dulu pernah jadi Syiah, Rafidhah, tahu betapa busuknya ajaran para masyayikh mereka. Kalau dia tobat dengan bagus, dia akan betul-betul berpegang kuat. Walaupun nanti diancam nyawanya, dia nggak takut. Seperti Syekh Husain Al-Musawi dan lain-lain itu. Begitu tahu langsung langsung dia sangat sayang pada tauhid, walaupun harus berkorban nyawa dan lain-lain. Sementara anak-anak
kaum muslimin yang tidak pernah tahu Syiah untuk menulis buku tentang Syiah atau bicara, mungkin takut dia. Karena apa? Dia nggak tahu betapa beratnya apa itu kejahatan Syiah untuk kemudian merasakan manisnya tauhid. Kalau dia tidak tahu itu semua, dia akan memandang remeh nikmat sebagai apa? Sebagai ahlu sunnah dan tauhid itu. Baik. Kena jadi jahat dulu lah. Jangan. Ya kalau selamat. Dia paham tuh. Kalau niat mencari kejahatan itu nggak boleh. Justru apa? Kita bersyukur Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Bagi peluang bela bagi rehat itu baru dapat. Disebutkan di dalam Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil, para tabi'in datang kepada siapa itu? Sa'id bin Zaid. Kemudian mengatakan apa? Kalau nggak salah Sa'id bin Zaid mengatakan, sungguh beruntung kedua mata ini, yaitu sahabat ini. Anda telah melihat Rasulullah dan seterusnya, berjuang bersama beliau. Seandainya kami dulu bersama Rasulullah, niscaya kami akan mengamalkan ini. Maka Sa'id bin Zaid marah. Beliau mengatakan, harusnya kalian bersyukur kalian itu diselamatkan dari musibah-musibah itu. Karena di zaman kami dulu ada orang yang Rasul di dekat dia hatinya tertutup, nggak mampu untuk memahami hidayah. Dan ada yang mati di zaman itu dan seterusnya. Harusnya kalian bersyukur kalian telah dicukupi dengan kami. Cukup kami yang mengalami pahitnya itu, kalian lanjutkan perjuangan kami. Itu nasihat bagus dari apa? Sa'id bin Zaid kepada tabi'in. Walaupun niatnya baik tabi'in tadi, cuma apa? Beliau tahu betapa beratnya tentang apa di zaman jahiliyah dan perjuangan dengan di zaman Nabi itu. Kalian beruntung, belum tentu kalian sekuat kami dan atau ditolong seperti keadaan kami dan seterusnya. Utsman bin Affan sampai apa itu? Beliau di kakinya di atas, kepala di bawah dan dikasih asap di bawahnya itu. Betul-betul apa perjuangan yang berat, belum lagi yang mati dan lain-lain. Kita sendiri belum tentu. Untuk apa kalau disiksa macam itu kita mampu bertahan. Sekedar diuji dengan yang ringan-ringan, yang nikmat aja, banyak orang yang murtad. Gimana kalau ujiannya adalah siksaan yang menyakitkan? Belum tentu kita kuat. Baik. Jadi apa yang dikasihkan kita syukuri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai titik belum tadi ya? Kita kasih bacaan sedikit. Qala al-Imam Ibnu Katsir at-taghut asy-syaitan wa ma zayyanahu min ibadati ghairillah. Taghut adalah setan dan apapun yang dia hiaskan, dia perindah dari peribadatan kepada selain Allah. Qultu, kata Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, wa hadzal mazkur ba'du afradih. Perkara-perkara yang disebutkan tadi itu adalah sebagian dari individu-individu taghut, sebagian dari anggota taghut. Wa qad haddahul allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah haddan jami'a. Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah telah memberikan batasan yang mencakup semuanya, definisi yang mencakup seluruhnya. At-taghut ma tajawaza bil abdu haddah. Taghut adalah sesuatu yang mana sang hamba bersikap melampaui batas kepada orang ini, kepada makhluk ini. Berupa apa makhluk ini? Min ma'budin, mungkin dia adalah sesuatu yang disembah, au matbu'in, sesuatu yang diikuti, au muta', sesuatu yang ditaati. Kalau disikapi melampaui batas jadi taghut dia. Nah, ini umum, mencakup semua. Baik, boleh jadi adalah pokok, pohon-pohon, boleh jadi adalah batu, boleh jadi adalah setan, boleh jadi adalah bomo dan seterusnya. Ini umum. Fataghutu kulli qaum man yatahakamuna ilaihi ghairillahi wa rasulih. Maka taghut bagi setiap kaum adalah seseorang atau suatu personel, suatu individu yang mana kaum tersebut saling mencari hukum kepadanya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini jadi taghut. Au ya'buduna, atau menyembah makhluk ini min dunillah, tidak mau menyembah Allah. Au yattabi'unahu ala ghairi basirah, atau mereka mengikuti dia tanpa ilmu min Allah, tanpa ada ilmu dari Allah, tanpa ada hujah dari Allah. Au yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau mereka taat pada dia dalam perkara yang mereka tidak tahu itu adalah ketaatan pada Allah ataukah tidak. Makanya asal ikut saja, mengikor. Fahadihi tawaghitul alam. Ini adalah taghut-taghut di alam semesta. Polanya seperti itu. Idza ta'ammaltaha, kalau engkau merenungkan itu semua, wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha, dan engkau merenungkan keadaan-keadaan manusia bersama taghut-taghut tadi, ra'aita aktsarahum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadatit taghut. Baik.
Yaitu apa? Engkau akan melihat jumhur manusia itu berpaling dari beribadah kepada Allah Ta'ala menuju kepada peribadatan kepada Taghut. Iya, Muslim mungkin dohirnya banyak, yaitu apa? 1000 juta. 1000 juta itu berapa ya? 1 billion. Kalau di Indonesia soalnya panggilnya miliar sih. Baik, 1 billion. Sementara yang selain Muslim berapa? Mungkin 4 kali lipatnya, 4 billion. Baik, menunjukkan apa? Jumhur manusia itu durhaka kepada Allah Ta'ala, lebih suka menyembah Taghut. Tayyib. Wa anta'atillahi wa mutaba'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati taghut wa mutaba'atih. Berpaling dari taat pada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kepada ketaatan pada taghut dan mengikuti taghut. Iya, jumhur manusia seperti ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Nanti akan dibahas karena apa? Nanti perlu diperinci. Kalau memang dia ridho itu maka dia kafir. Ridho atau menginginkan itu. Tapi kalau dia berupa pokok-pokok atau batu-batu, ini namanya mereka benda mati istilahnya. Nggak dihukumi itu tadi.